Ada orang yang hidup sederhana tapi rezekinya tenang. Dan ada pula yang bergelimang kerja keras tapi selalu kekurangan. Kadang yang membedakan hanyalah batin yang bersih dan hati yang ringan. Simak video ini dan pelajari cara membersihkan diri dari energi yang diam-diam menghambat kelimpahan. Pernah ada momen di mana saya merasa seolah semesta sedang menunda semua doa saya. Padahal saya merasa sudah melakukan semuanya. Lalu saya berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya lebih dalam, apakah hati saya benar-benar siap menerima yang saya minta? Sekarang mari kita duduk dan renungkan kembali, bagaimana energi batin yang bersih bisa menjadi jembatan menuju kelimpahan yang sesungguhnya. Yang pertama, bersihkan pikiran dan rasa bersalah yang tidak perlu. Ada satu pemikiran dari Chad Chang, seorang tokoh besar dalam dunia psikolog, yang sampai hari ini masih sering saya renungkan. Ia pernah berkata, sampai yang tidak disadari menjadi disadari, ia akan terus mengatur hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Kalimat itu terasa menampar halus, apalagi bagi saya dan juga kamu yang pernah merasa hidup stagnan padahal sudah berusaha keras. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi entah kenapa setiap kali melihat peluang datang, mereka mundur, mereka ragu, mereka merasa belum cukup layak. Saya pernah ada di posisi itu, bukan karena tidak mampu, tapi karena rasa bersalah dari masa lalu diam-diam masih melekat. Kesalahan-kesalahan kecil, penyesalan yang tidak selesai, dan perasaan tidak cukup baik, semua itu menjadi semacam suara sunyi di dalam kepala yang menghalangi langkah kita maju. Kita tidak sadar tapi batin kita sedang berkata, kamu tidak pantas bahagia, kamu tidak pantas diberi lebih. Dan ketika hal itu berulang terus, akhirnya kita percaya bahwa kebahagiaan memang bukan milik kita. Padahal rezeki bukan soal pantas atau tidak, tapi soal siapa yang bersedia menerimanya. Siapa yang berani membuka tangan dan berkata, saya siap, saya tidak sempurna, tapi saya layak bertumbuh. Filsuf Yunani Epictetus pernah mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, tapi cara kita memaknainya. Rasa bersalah itu bukan musuh, ia hanya tanda bahwa kita masih punya hati. Tapi kalau kita terus menyimpannya tanpa diolah, ia akan menjadi racun yang memperlambat kemajuan kita sendiri. Memaafkan diri sendiri bukan tanda menyerah, justru itulah permulaan. Karena begitu kamu berdamai dengan masa lalu, kamu akan menyadari bahwa dunia tidak sedang menahan rezekimu. Tapi kamulah yang selama ini belum membiarkan rezeki itu masuk. Yang kedua, hindari lingkungan yang penuh keluhan dan caci maki. Saya teringat pada satu kutipan dari buku The Four Agreement karya Don Miguel Ruiz yang menulis, jadilah tanpa dosa dalam perkataanmu, ucapkan hanya yang kamu maksud, gunakan kekuatan kata-katamu untuk kebenaran dan cinta. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi jika kita benar-benar merenungkannya, ada kekuatan besar yang tersembunyi di sana. Kita hidup di tengah lingkungan yang penuh suara berita buruk, keluhan tanpa ujung, sindiran halus, caci maki yang dibungkus lelucon. Kita menganggap itu hal kecil, tapi coba jujur pada diri sendiri. Setelah mendengar semua itu, apa yang terjadi pada energimu? Saya pun sering menganggapnya remeh. Hanya karena saya tidak ikut berbicara kasar, saya kira saya aman. Tapi ternyata mendengar saja sudah cukup untuk menurunkan frekuensi batin. Kita jadi lebih mudah pesimis, lebih cepat takut, lebih lambat bertindak. Don Miguel Ruiz mengingatkan kita bahwa kata-kata adalah benih. Kalau kita terus menabur keluhan, rasa curiga, dan kebencian, maka tidak heran kalau yang tumbuh dalam hidup hanyalah kekhawatiran dan keterbatasan. Sebaliknya, jika ruang diisi oleh kalimat-kalimat yang membangun, penuh kejujuran dan ketulusan, maka rezeki pun lebih mudah datang, karena batin kita terbuka untuk menerimanya. Sekarang, mari kita bertanya dalam hati, sudah berapa jauh kita menjaga ruang itu? Grup percakapan mana yang membuat hati kita berat? Lingkaran mana yang justru membuat kita merasa kecil dan tidak cukup? Dan apakah kita cukup berani untuk keluar demi menjaga kewarasan dan arah hidup? Bukan berarti kita harus meninggalkan semua orang, tapi kita perlu jujur bahwa rezeki bukan hanya soal peluang, tapi juga soal suasana batin. Dan suasana itu dibentuk dari kata-kata yang setiap hari kita dengar dan percaya. Yang ketiga, jangan simpan kemarahan terlalu lama. Saya pernah mengenal seseorang yang hidupnya tampak baik-baik saja di permukaan. Pekerjaannya stabil, penghasilannya cukup, keluarganya terlihat utuh. Tapi di balik semua itu seperti orang yang terus berjalan dalam kabut. Setiap pagi bangun dengan berat hati, setiap malam tidur dengan dada sesak.
Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak bersyukur, tapi karena ada satu beban yang ia simpan terlalu lama, rasa kecewa yang tidak pernah diberi nama, tidak pernah diberi ruang untuk diurai. Ia pernah merasa dikhianati, pernah merasa perjuangannya tidak dihargai, tapi semua itu ditahan, dipendam, dan dikunci rapat dalam dirinya. Ia mencoba menutupinya dengan kerja keras, dengan sibuk tanpa henti, tapi semakin ia berlari, semakin ia merasa kosong. Sampai suatu hari tubuhnya mulai berbicara dengan sakit yang datang tiba-tiba, dengan lelah yang tidak kunjung reda. Saat itu ia memutuskan berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk berdamai. Ia mulai menulis semua perasaannya di jurnal kecil. Ia menangis dalam doa, bukan karena lemah, tapi karena ingin melepaskan yang selama ini menyesakkan. Ia berbicara pelan-pelan kepada orang yang ia percaya, dan perlahan hidupnya berubah. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya mulai lapang. Dan dari kelapangan itu datang hal-hal yang tidak pernah ia duga, seperti peluang kedamaian dan rezeki yang mengalir lebih lancar. Kamu dan saya mungkin pernah merasa hal yang sama. Merasa stagnan padahal sudah berbuat banyak. Bukan karena kita salah arah, tapi karena terlalu lama kita memikul kemarahan dan kecewa yang belum sempat dilepas. Melepaskan itu bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang pada diri sendiri untuk bernapas kembali. Dan disitulah awal dari rezeki yang sebenarnya, saat hati menjadi tanah subur bagi hal-hal baik untuk tumbuh kembali. Yang keempat, gantikan kebiasaan mengeluh dengan rasa syukur yang tulus. Saya teringat pada kisah Nick Vujicic, seorang pria yang lahir tanpa tangan dan kaki, yang sejak kecil harus menghadapi penolakan, ejekan, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Dalam bukunya ia menulis, "Seringkali saya tidak bisa mengubah situasi saya, tetapi saya bisa mengubah sikap saya terhadap situasi itu." Kalimat itu terasa sederhana, tapi lahir dari pengalaman yang tidak ringan. Nick hidup dalam keterbatasan yang nyata, tapi alih-alih terus mengeluh, ia mulai belajar menerima. Lalu dari penerimaan itu tumbuh rasa syukur, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia menemukan makna dari setiap kesulitan. Saat kamu dan saya merasa hidup terasa berat, kadang yang muncul pertama adalah keluhan. Kenapa begini terus? Kenapa belum berubah? Tapi kita lupa bahwa setiap keluhan mengarahkan perhatian kita pada kekurangan, bukan pada kemungkinan. Nick memilih setiap hari menuliskan hal-hal yang bisa ia syukuri, sekecil apapun, udara yang bisa ia hirup, matahari yang tetap terbit, orang-orang yang masih peduli, dan dari kebiasaan kecil itulah ia mulai menemukan kembali kekuatan untuk hidup dengan sepenuh hati. Saya pun belajar dari sana. Tidak semua bisa kita kendalikan, tapi sikap kita itulah ruang kebebasan yang masih bisa kita pilih. Bisa jadi saat ini kamu sedang menghadapi tekanan hidup, tagihan yang belum lunas, hubungan yang belum langgeng, hubungan yang mulai renggang, mimpi yang belum jadi kenyataan. Tapi coba tanya pada hati, sudahkah saya melatih rasa syukur? Atau justru sibuk mencari celah untuk mengeluh? Karena syukur bukan sekedar kata, ia adalah arah. Ia membawa fokus kita dari luka menjadi harapan, dan dari harapan datanglah semangat untuk melangkah sekali lagi. Yang kelima, rawat batin lewat rutinitas sederhana yang menenangkan. Hari ini dunia sedang bergerak menuju kesadaran yang lebih dalam. Bukan hanya soal teknologi, tapi tentang cara manusia melihat ke dalam dirinya sendiri. Kita sedang memasuki era di mana well-being, ketenangan batin, dan kesehatan mental seperti halnya pencapaian luar. Dulu kita diajarkan bahwa sukses hanya milik mereka yang bangun paling pagi dan bekerja paling keras. Tapi kini semakin banyak orang sadar kerja keras tanpa kerja batin hanya akan membawa tubuh lelah dan hati kosong. Lihat saja bagaimana praktek seperti meditasi, mindfulness, journaling, hingga merawat ruang pribadi mulai menjadi kebutuhan. Bukan tren semata, tapi bentuk perlawanan terhadap hidup yang terlalu bising. Dan semua ini bisa jadi pintu keluar dari rasa stagnan yang selama ini membelenggu. Kamu dan saya hidup di zaman yang memberi akses luas untuk kembali ke dalam. Ada ribuan konten reflektif, aplikasi, meditasi gratis, komunitas yang saling mendukung, bahkan ruang kerja yang mulai mengizinkan waktu hening sebelum memulai hari. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memanfaatkannya? Atau jangan-jangan kita masih terjebak dalam pola lama seperti bangun dengan tergesa, tidur dalam kecemasan, dan menata hari tanpa arah batin yang jernih? Padahal perubahan besar tidak selalu datang dari keputusan besar. Kadang cukup dengan duduk 5 menit, memejamkan mata, dan bertanya, apa yang benar-benar saya butuhkan hari ini? Menata ulang hidup bisa dimulai dari hal sederhana, membuka pagi dengan afirmasi yang menguatkan, menata ruang agar lebih lapang.
menyentuh hati dengan journaling yang jujur. Rutinitas kecil yang tidak terlihat mencolok, tapi mampu membuka jalur besar bagi rezeki, kedamaian, dan kejernihan yang selama ini kita cari. Sekarang, izinkan saya mengajakmu duduk sejenak, merenung, menyapa hati yang lelah, dan menemukan kembali arah yang sempat hilang. Kamu dan saya bisa jadi sudah berjalan sejauh ini dengan segala daya yang kita punya. Bangun pagi dengan harapan, tidur malam dengan kelelahan. Tapi tetap saja hidup terasa belum berubah seperti yang kita bayangkan. Bukan karena kurang usaha, tapi karena ada luka lama yang belum benar-benar kita pulihkan. Luka yang diam-diam membentuk cara kita berpikir, merasa, dan menerima hidup. Seperti yang pernah dikatakan Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam diri. Maka jangan tutupi lukamu, hadapi, rawat, dan beri ruang untuk sembuh. Hari ini saya tidak mengajak kamu menyalahkan masa lalu, tapi mengajak untuk lebih lembut pada diri sendiri. Karena perubahan tidak selalu datang dari langkah besar, kadang ia tumbuh dari keberanian kecil untuk berdamai dan memulai kembali. Kita semua layak hidup dengan batin yang ringan dan hati yang lapang. Dan kamu pun bisa memulainya hari ini, bukan dengan menjadi sempurna, tapi dengan memilih untuk bertumbuh pelan dan tetap berjalan, meski pelan tapi terus. Dan jika ada yang kamu dengar hari ini membuka sedikit ruang dalam hatimu untuk berdamai dan memulai kembali, sebarkan video ini kepada sahabat atau keluarga yang sedang butuh arah. Tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal konten inspiratif lainnya dari saya. Dan jangan lupa setiap langkah kecil yang kamu pilih hari ini bisa menjadi cahaya besar untuk masa depanmu.